Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Imam Hashim SH.MH, yang terhormat pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Azhari Mulyadi, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Quds Hashim, yang kami hormati Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Kawi SSI MPD, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru, wabil khusus guru pengajar pelajaran fikih yaitu Bapak Haryadi SPDI, yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman yang sama-sama muliakan Allah. Saya, Wulan Nuri Gafilia dari kelas 9D, akan mempresentasikan tentang penyembelihan binatang. Yang pertama, pengertian penyembelihan dan dasar hukumnya. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikonsumsi oleh manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali belalang dan ikan. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut azakah, yang artinya suci dan baik. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan baik, suci, halal, lezat untuk dimakan. Menurut istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi, yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat tajam lainnya sesuai ketentuan syara. Rukun dalam penyembelihan adalah orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, niat penyembelihan dan alat untuk menyembelih. Yang kedua, syarat-syarat dalam penyembelihan. Syarat bagi penyembelih: beragama Islam atau ahli kitab, menyebut asma Allah, membaca basmalah ketika akan menyembelih, berakal sehat, sudah mumayyiz, menyembelih dengan sengaja. Syarat binatang yang disembelih. Menyembelih binatang wajib memenuhi syarat berikut. Binatang yang akan disembelih dalam keadaan hidup. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Binatang yang disembelih ada dua keadaan sebagai berikut: makdur alaih, hewan yang dapat disembelih lehernya, dan ghairu makdur alaih, hewan yang tidak bisa disembelih lehernya. Syarat alat penyembelihan: benda tajam yang dapat melukai sehingga dapat mempercepat penyembelihan dan tidak menyiksa hewan. Alat penyembelihan bisa dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Tidak diperbolehkan menggunakan alat yang terbuat dari gigi, batu, dan tulang. Yang ketiga, kewajiban, sunnah-sunnah, dan makruh dalam menyembelih. Kewajiban dalam menyembelih binatang. Penyembelihan binatang wajib menyembelih pada bagian leher bagian atas al-halq atau leher bagian bawah al-labbah. Dua tempat ini adalah tempat berkumpulnya urat-urat sehingga binatang cepat mati. Untuk saluran pernapasan al-hulqum dan saluran makanan dan minuman al-mari harus terpotong sekaligus, tidak boleh dengan dua kali pemotongan. Jangan sampai tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Jika al-hulqum dan al-mari sudah terpotong, maka dianggap cukup dalam penyembelihan, walaupun al-wadajain tidak terpotong. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan: binatang dihadapkan ke kiblat, sebelum menyembelih membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi, menajamkan alat agar mengurangi kadar sakit. Binatang yang disembelih dihadapkan ke sebelah kiri rusuknya, menyembelih pada bagian pangkal leher, terutama pada hewan yang berleher panjang, memotong dua urat kanan dan kiri di leher, mempercepat proses penyembelihan agar tidak menyakiti binatang, memperlakukan dengan baik dari proses awal hingga akhir penyembelihan. Makruh dalam penyembelihan: menyembelih dengan alat yang tumpul, memukul atau menendang hewan ketika akan disembelih, menyembelih hingga lehernya terputus, menguliti binatang sebelum benar-benar mati. Tata cara dalam penyembelihan. Cara tradisional. Cara tradisional adalah cara penyembelihan menggunakan alat tradisional atau manual, seperti dengan menggunakan pisau, bambu, dan batu tajam. Secara mekanik,
Penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin dan alat-alat modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.